Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten, dan berikut akan kami sampaikan beberapa warta lisan. Pelayan ibadah. Ibadah pada hari ini Sabtu tanggal 5 Agustus dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Ibadah pada hari Minggu tanggal 6 Agustus pukul 6 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo, dan pada pukul 17 akan dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Kedua, rapat BPMJ dan persidangan Majelis Jemaat. Rapat BPMJ akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara daring. Yang kedua, persidangan Majelis Jemaat GKI Klaten akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu secara tatap muka. Mohon dukungan doa dari jemaat semua. 3. Penjualan aset gereja. Majelis Jemaat GKI Klaten dalam persidangan plenonya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 memutuskan untuk menjual aset gereja berupa tanah sawah yang terletak di Dukuh Karangri. 4. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Demikian warta lisan yang kami sampaikan untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Baik, saya yakin dan percaya bahwa kita berada di tempat ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji nama Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan, serta kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, mari kita muliakan Allah kita. Mari kita katakan bahwa Allah kita itu sungguh luar biasa. Allah kita itu sungguh dahsyat. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, kita terus memuji Allah kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa kita sampai hari ini masih tetap ada, dan kita percaya bahwa itu karena berkat dan kasih Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus kita merupakan sosok yang menjadi sumber berkat bagi kita. Itulah yang akan kita hayati pada saat ini. Dan kita mau memuji nama Tuhan dengan membaca dari Mazmur 145 ayat 8-9 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 21. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Dari apa yang kita baca, kita boleh melihat bahwa Tuhan itu adalah sosok yang luar biasa bagi kita. Dia adalah yang selalu menolong kita, selalu menopang kita. Dia merupakan sumber kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita nyatakan bahwa Allah sumber kuat kita. Kita mau angkat pujian kita. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dari setiap hati kita, biarlah kita boleh menyatakan bahwa hanya Tuhan milik kita di surga. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi,
ketika kita boleh mengakui bahwa Allah adalah sumber kuat kita dalam hidup kita selamanya. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita? Apakah kita juga selalu hanya berpegang pada Allah kita? Mari kita bersama-sama menilik hati kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menengok hati kita. Kita mau mengatakan yang ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita di dalam doa pengakuan dosa kita. Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, bahwa hanya Kau yang kami miliki dan hanya Kau yang kami ingini di dunia ini. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali ya Allah, kami lupa, kami mengabaikan bahwa Engkau merupakan sumber berkat bagi kami. Kami lupa bahwa Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menopang kami. Ya Bapa, seringkali juga kami menyombongkan diri kami. Seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami merasa bahwa apa yang bisa kami lakukan, semua karena kuat dan gagah kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikanlah kami. Biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami. Hanya karena berkat dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Karena karunia-Mu, kami boleh terus menjalani kehidupan kami. Hanya karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, kami juga boleh peduli kepada teman-teman kami. Kami boleh memperhatikan sesama kami. Semua itu hanya karena Engkau Tuhan. Ampuni kami untuk apa yang kami sombongkan, apa yang kami gagahkan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kasih kami. Engkau juga yang akan mengampuni kami. Engkau yang akan menyucikan kami. Karena anugerah-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mendapat janji-janji-Mu supaya kami beroleh keselamatan hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah untuk pengampunan yang Engkau berikan. Amin. Kiranya kita boleh merasakan keajaiban kasih Tuhan dalam hidup kita. Ajaiban anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Kita bersyukur karena berkat Tuhan, beban kita boleh lepas.
Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan saat ini berita anugerah dari Tuhan diberikan untuk kita, seperti yang tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan salam kita untuk saudara-saudara kita dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada semua karena Allah. Kita bisa semua juga karena Allah. Semua yang ada pada kita, semua karena anugerah-Nya. Karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi
Mari bersama-sama kita kembali menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi semua hanya karena anugerahnya untuk kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Dipersilakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang akan bersabda di tengah-tengah ibadah ini, mampukanlah kami untuk dapat mendengarkan firman yang diberitakan. Mampukanlah kami dengan rendah hati dan dengan penuh sukacita untuk menyambut sabdamu ini. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami, hikmat-Mu menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman yang diberitakan. Dan biarlah melalui pemberitaan firman ini pula, kami semakin menyadari siapakah Allah yang selama ini kami sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tuhan berkata, "Marilah kamu semua yang haus, minumlah, air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa membayar dan makanlah. Anggur dan susu tersedia,
terimalah dengan cuma-cuma. Untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan dan bekerja untuk apa yang tidak mengenyangkan? Turutlah perintahku, maka kamu akan makan yang baik dan menikmati hidangan yang lesat. Dengarlah hai bangsaku, datanglah kepadaku, kamu akan kuberi hidup sejati. Demi kasih dan kesetiaan yang kujanjikan kepada Daud, aku mengingat janji abadi dengan kamu. Sesungguhnya dia kujadikan pemimpin dan panglima, saksi dari kuasaku untuk bangsa-bangsa. Kamu akan memanggil bangsa-bangsa asing, dan mereka segera datang kepadamu demi aku, Tuhan Allahmu, Allah Kudus Israel, sebab aku telah mengagungkan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14, dimulai ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius 14 dimulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang padanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Waras? Waras ya, sehat begitu maksudnya gitu ya. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau keadaan Bapak Ibu sehat, waras ya, seperti itu. Waras bukan dalam artian negatif loh ya. Waras dalam artian yang positif begitu. Ya, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Sumber Berkat. Sebelum kita masuk jauh ke dalam melihat tema ini melalui bacaan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu, rasa-rasanya mungkin sudah pernah dengar 2 kata ini ya, me time. Pernah dengar? Nah, me time. Pernah melakukan? Mesti pernah. Ada me time, ada we time. Apa sih me time itu?
Apa me time itu? Waktu buat diri sendiri. Nah, Bapak Ibu pernah memikirkan ini? Bahwa saya butuh waktu untuk sendiri dan atau menyendiri. Boro-boro Bu, begitu ya. Kalau ibu rumah tangga kayaknya 24 jam deh gitu ya. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur itu kayaknya semua kegiatan ada begitu banyak begitu. Kerjaannya nggak berhenti-berhenti, kapan mau me time begitu. Susah kayaknya. Apalagi kalau orang yang sudah sibuk begitu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, me time betul tadi meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Apalagi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan yang mungkin semakin menumpuk, atau di tengah-tengah masalah demi masalah yang datang silih berganti, rasa-rasanya hal semacam ini memang diperlukan. Apalagi buat teman-teman atau saudara-saudara kita di kota besar itu ya, maka me time itu adalah waktunya healing, waktunya jalan-jalan, waktunya memberi tubuh supaya fresh kembali. Nah, saya mengutip dari kompas.com gitu ya, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang psikolog yang bernama Sherry Borst-Carter. Begitu dilansir dari Psychology Today, di sana menyebutkan beberapa manfaat me time. Ya, yang pertama adalah memberikan kesempatan otak untuk beristirahat, untuk menjernihkan pikiran, mengurangi stres, sekaligus merevitalisasi tubuh, ya. Jadi pokoknya memberi waktu bagi tubuh dan otak kita istirahat. Itu manfaat yang pertama dari me time. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Karena pikiran jadi lebih jernih. Betul enggak? Yang sering mengambil waktu me time kira-kira dapat manfaat yang kedua ini? Semakin berkonsentrasi dan produktif? Halo? Jarang me time, gimana mau produktif dan konsentrasi begitu ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan. Ketika kita mengambil waktu sendiri sejenak, kita jadi tahu apa yang kita maui, apa yang kita inginkan. Atau itu juga menjadi waktu bagi kita untuk berefleksi. Sebenarnya selama ini saya menjalani kehidupan, saya banyak melakukan pekerjaan, saya terlibat banyak dalam berbagai aktivitas itu. Apa dampaknya buat saya dan apa manfaatnya buat orang lain gitu ya. Jadi bisa menjadi kesempatan kita untuk berpikir dan berefleksi. Bahkan mungkin kita bisa memecahkan masalah dari persoalan yang kita hadapi ketika kita mengambil waktu sejenak. Dan biasanya ini manfaat yang terakhir, orang jadi lebih menghargai hubungan dengan orang lain. Sehingga kualitas hubungan dengan orang lain jadi meningkat. Oh ya, selama ini saya sibuk bekerja, kurang meluangkan waktu untuk pasangan, kurang meluangkan waktu untuk anak-anak atau bertemu dengan sahabat dan lain sebagainya. Nah, cuti kemarin saya ambil kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang sudah sekian puluh tahun tidak ketemu dengan teman-teman SMP, ya. Tapi pas hari kerja jadi ya nggak bisa ketemu full seperti itu. Yang daftar sekian, yang datang cuma sekian gelintir itu ya, seperti itu. Nah, banyak orang mengambil cara ya. Me time itu banyak bentuknya. Misalnya ada yang pergi ke pantai. Siapa yang suka pergi ke pantai? Ada? Angkat tangan. Panas seperti itu. Ada juga yang pergi ke gunung begitu ya. Tapi ada juga yang
Me time-nya tidur gitu ya. Walaupun enggak kesel ya, me time-nya tidur ya. Wong tidur berapa jam aja badan pasti sakit-sakit. Tapi ada orang yang seperti itu. Saya punya saudara pokoknya waktu libur itu dia pakai buat tidur sepuasnya. Ya, itu me time-nya dia. Tapi ada juga yang nonton gitu ya, senangnya nonton seperti itu. Jadi berbagai macam bentuk bisa dilakukan untuk me time. Bagaimana dengan Yesus? Kira-kira Yesus punya me time enggak? Menurut Bapak Ibu, Yesus punya me time enggak? Punya waktu untuk menyendiri tidak? Punya, itu ya. Coba kita lihat, gitu ya. Di dalam ayat yang pertama, ya saya ambil dari Alkitab Terjemahan Baru jilid yang kedua. Maka Yesus menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Menyingkirlah, gitu ya. Bukan berarti Yesus sedang takut ya, tetapi memang ada yang melatar belakangi mengapa kemudian Yesus memutuskan untuk mengambil waktu menyendiri sejenak seperti itu. Ya, Yesus, nah kalau di dalam bacaan lebih lanjut ditafsirkan Yesus menyingkir ke gurun. Lah kok dekat Danau Galilea lalu ada gurun? Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Parangtritis atau ke Parangkusumo atau ke pantai-pantai tertentu, kita akan melihat beberapa titik sudut itu yang tempatnya sepertinya gersang banget begitu ya. Enggak ada penghuninya. Coba deh jalan-jalan ke pantai entah di mana. Kalau Parangtritis, Parangkusumo itu di Bantul ya. Atau di daerah ke pantai-pantai, pesisir pantai di Gunung Kidul, maka kita bisa menjumpai tempat-tempat yang itu seperti gurun, gersang, gak ada kehidupan. Ya. Jadi ketika Yesus menyingkir itu dia menyingkir ke gurun, bukan padang pasir begitu, tetapi gurun yang dekat gitu ya. Bahasa yang dipakai itu eremon dalam bahasa Yunaninya. Ya, Yesus menyingkir ke gurun, masih masuk dalam wilayah Yahudi, itu di sisi barat dari Sungai Yordan yang berdekatan dengan Danau Galilea. Saya agak sulit untuk meletakkan petanya begitu ya, tetapi masih berada di bawah wilayah Yahudi dan di bawah kekuasaan Herodes Antipas. Apa yang melatar belakangi Yesus memutuskan untuk mundur menyendiri sejenak? Pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 menjadi latar belakangnya. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang apa? Berita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, gitu ya. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12, di sana kita bisa melihat kronologinya, ceritanya. Jadi setelah Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh pada satu jamuan pesta, begitu ya, bukan apa ya, di mana kepalanya dibawa ke tengah-tengah jamuan pesta itu, lalu kemudian Yesus menyingkir. Yesus menyingkir sekali lagi bukan karena takut, gitu ya, tetapi dia menyingkir untuk meratap. Dia menyingkir untuk menyendiri bahwa peristiwa matinya Yohanes Pembaptis juga menjadi gambaran pada apa yang akan dia alami. Ya, jadi itu yang membuat Yesus atau mendorong Yesus untuk menepi sejenak, menyingkir sejenak. Bukan karena takut, tetapi ya dia mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk berduka. Bagaimanapun Yohanes Pembaptis adalah tokoh nabi yang dihormati, disegani karena pengajaran-pengajarannya, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi gurun
sekalipun tandus, mungkin jauh dari pemukiman, bahkan tidak dapat dihuni, dan tidak ada makanan, tetapi menjadi tempat yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yahudi, atau dalam tradisi masyarakat Yahudi itu untuk berdoa, untuk meratap, untuk bertobat, begitu ya. Karena tempat-tempat yang sunyi itu dipercayai jauh dari gangguan. Ya. Jadi Yesus butuh ketenangan, Yesus butuh peneguhan di sana melalui mungkin doanya yang dia hidupi, dia meratap dan seterusnya. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya mau me time akhirnya tidak jadi me time. Apa yang terjadi? Ini ya. Ketika Yesus mendarat gitu ya, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka. Lalu kemudian lebih lanjut kita melihat apa yang Yesus lakukan. Dari ayat yang ke-12 ini, dari ayat yang ke-14 ini kita melihat bagaimana Yesus menyadari kebutuhan orang banyak itu. Dan ya, kemudian dia bertindak. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Saya yakin bukan hanya orang yang sakit secara fisik, tetapi juga orang yang mungkin saat itu sedang sakit jiwanya. Orang yang saat itu sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan yang membuat mereka mungkin jalan tertatih-tatih dan seterusnya. Kesembuhan yang Yesus berikan bukanlah semata-mata pemulihan bagi orang yang sakit seperti seorang tabib memberikan obat untuk pasiennya. Kesembuhan yang Yesus berikan saya yakini termasuk di dalamnya kesembuhan bagi jiwa mereka. Jiwa yang tergoncang karena persoalan yang mereka hadapi. Jiwa yang terpukul karena ketidakadilan. Karena sikap hidup mungkin para pejabat keagamaan atau para penguasa pada waktu itu yang menyingkirkan orang-orang yang kecil dan lemah. Yang Yesus sembuhkan bukan hanya mereka yang matanya buta, kakinya lumpuh, bisa berjalan lagi. Tetapi saya meyakini juga bahwa kesembuhan yang Yesus berikan adalah ditujukan kepada mereka yang didera dengan keputusasaan. Bagi mereka yang didera dengan kehancuran, dengan kesedihan, dan lain sebagainya. Yang Yesus berikan adalah roti bagi jiwa mereka, membawa mereka pada kehidupan yang sejati. Kalau kita melihat cerita di dalam Injil Yohanes, kita diperkenalkan oleh sosok Yesus sebagai roti hidup. Kita melihat bagaimana Yesus mempersilahkan orang banyak untuk duduk. Itu kalau kita ingat Mazmur 23 gitu ya. Ia memberikan seperti seorang gembala yang menggiring membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Mempersilahkan mereka untuk makan sekenyang-kenyangnya. Maka ketika kesembuhan Yesus berikan kepada orang banyak,
tidak hanya secara fisik tetapi juga secara jasmani, memulihkan kesehatan mental mereka. Dia tidak melupakan kebutuhan yang lain. Kebutuhan, keperluan jasmani pun Yesus perhatikan dan Yesus penuhi. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada, Yesus memberikan kekenyangan kepada mereka yang mengikutinya dari kota-kota mereka masing-masing. Ya, mungkin ada yang jalan kaki, mungkin ada yang naik pedati gitu ya. Mungkin ada yang kalau naik perahu kayaknya enggak ya, karena narasi kita tidak menceritakan itu. Mereka menantikan Yesus. Ya, saking hausnya, saking laparnya dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus memberi mereka makan. Yesus menyediakan apa yang mereka perlukan. Dari 5 roti dan 2 ikan yang ada pada mereka. Kalau narasinya Matius itu para murid begitu ya, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau Injil Yohanes kita melihat yang justru memberikan roti dan rotinya adalah seorang anak. Gitu ya. Yang ada pada kami gitu ya, hanyalah 2 ikan dan 5 roti seperti itu. Ya, kaminya ini bisa para murid, bisa juga bagian dari orang banyak itu, salah seorang dari orang banyak itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bertindak seperti seorang tuan rumah yang baik. Yesus bertindak seperti seorang sahabat yang tahu bahwa sahabatnya ini atau tamunya ini membutuhkan makanan setelah sekian lama melakukan perjalanan. Dan itu yang Yesus lakukan, suruhlah mereka duduk. Berkelompok ya, atau dalam kelompok kecil, atau kelompok sedang. Lalu bawalah roti itu kepadaku. Kemudian Yesus mengangkat roti itu dan kemudian mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya. Dan kemudian mempersilahkan mereka makan. Yesus tahu kebutuhan orang banyak itu. Yesus tahu dan mengenali kebutuhan kita dari yang paling kecil sekalipun. Dari yang paling sederhana sekalipun. Yesus tahu dan pada waktunya Dia akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidupnya mengandalkan Dia. Atas orang-orang yang dengan taat dan setia mengikut Dia. Itu yang digambarkan dalam bacaan kita yang pertama tadi, Yesaya 55. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Marilah datang kepadaku, maka aku akan mengenyangkan engkau. Aku akan memberikan air yang akan melepaskan dahagamu. Sebuah gambaran yang sangat indah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang Yesus lakukan, kita melihat Dialah sumber berkat itu sendiri. Dialah sang sumber berkat yang memenuhi apa yang diperlukan oleh orang banyak, apa yang diperlukan oleh para pengikutnya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh melihat Dia sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita? Atau tanpa disadari ketika kita menjalani kehidupan ini kita merasa bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu adalah hasil dari jerih lelah kita. Itu adalah hasil dari kecakapan, keterampilan kita mengolah sesuatu yang ada pada kita. Hari ini ketika kita membaca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang bahkan lebih gitu ya. Karena tidak termasuk perempuan dan anak-anak dihitung. Kita diajak untuk mensyukuri dan menyadari bahwa setiap pemberian yang kita terima adalah pemberian yang baik. Setiap anugerah yang kita terima adalah anugerah yang sempurna. Turun dari Bapa segala terang. Dialah sumber berkat dalam kehidupan kita. Bahwa kita bekerja keras, iya. Bahwa kita berjerih lelah, iya. Mungkin ada di antara kita yang bekerja sekian belas jam. Sekian puluh atau bahkan mungkin sekian ratus jam dalam seminggu atau dalam sebulan. Tetapi siapa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bekerja dengan baik? Siapa yang membukakan pintu-pintu berkat itu sehingga kita selalu boleh mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan? Siapa yang mengaruniakan hikmat dan keterampilan sehingga kita tetap dapat mengembangkan diri melalui apa yang kita kerjakan dan tekuni? Bukankah itu semua datang dari Tuhan? Bukankah itu adalah anugerah dari Sang Juru Selamat? Ini yang perlu kita sadari. Maka penting bagi kita untuk mensyukuri setiap pemberian. Kita bisa melihat gestur Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini. Dia mengambil, dia menerima roti itu dan kemudian dia mengucap syukur. Yesus saja mengucap syukur, masa kita enggak mengucap syukur? Ini ya kadang-kadang terbalik-tebaliknya begitu gitu ya. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk berkata terima kasih Tuhan. Coba kita perhatikan doa-doa kita. Saya bukan sedang belajar itu ya, saya selalu diingatkan ya, dan menurut saya itu adalah sebuah proses belajar gitu ya. Ketika mengantar anak-anak pergi ke sekolah, saya memang tidak mengambil waktu diam duduk begitu ya, sambil bawa motor saya bilang dalam hati saya, Tuhan terima kasih untuk masa depan anak-anak saya, terima kasih untuk kecerdasan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk kemampuan mereka berelasi dengan teman-teman, pakai mereka menjadi teladan. Bukan berarti tidak ada permintaan begitu ya, ada. Tapi ketika memulai hari saya belajar untuk berkata terima kasih Tuhan. Untuk tidur yang nyenyak, terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan berikan sewaktu hambamu ini tidur. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru dan seterusnya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Maka panggilan kita Bapak Ibu saudara-saudara adalah mensyukuri setiap pemberian yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika para murid datang kepada Yesus, Guru, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat supaya mereka mencari makan untuk mereka sendiri. Yesus bilang tidak, kamu yang harus menjadi berkat.
Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Guru, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bawa itu kemari. Di tangan Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Ini panggilan kita. Nah, seringkali kita cari-cari alasan kan untuk jadi berkat. Belum cukup Tuhan, belum punya ini dan itu Tuhan, lain sebagainya pokoknya lah. Alasannya banyak. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan saya yakin ketika kita mau menjadi berkat, sang sumber berkat itu sendiri akan selalu memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Jangan ragu dan jangan takut untuk menjadi berkat. Kita belajar dari anak kecil, dari cerita yang sama di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak Ibu, menjadi berkat berarti melihat seperti Yesus melihat. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, pasti saya yakin dia selalu mau menjadi berkat. Memberi seperti seorang anak memberi. Dengan tulus, dengan ikhlas. Sekali lagi kita belajar dari seorang anak hari ini. Padahal kalau seorang anak makanannya diminta itu belum tentu mau berbagi gitu ya. Tapi hari ini kita melihat, kita diajar, yuk seperti seorang anak yang mau memberi. Memberi dengan tulus, memberi dari apa yang dia bawa, apa yang dia punya. Tetapi juga dengan tetap memandang kepada sang sumber berkat. Jangan berkata, ini karena aku. Tetapi ini semua karena sudah aku terima dari Tuhan dan aku meneruskannya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan dan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat, tetapi sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam kebaktian petang hari ini, berada di tengah-tengah jemaat GKI Klaten. Saya persilakan untuk berdiri di tempat. Yang baru pertama kali hadir, atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan selamat datang. Adakah di antara Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir? Rupanya belum ada itu ya. Sore ini tidak ada, atau kalaupun ada mungkin malu-malu ya. Seperti itu, enggak apa-apa. Selamat datang, selamat bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan di GKI Klaten. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Ini versi yang terbaru, ciptaannya Bapak Hendro. Ya, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur bahwa sejak kami atau bahkan sebelum kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau, segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati, untuk kami terima, untuk kami rasakan pada waktunya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sebagai anak-anak-Mu, Engkau selalu mengingat kami. Engkau selalu memenuhi apa yang menjadi keperluan kami. Engkau tahu segala sesuatu, apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang menjadi harapan, kerinduan, dan keinginan kami. Dan kami bersyukur, tepat pada waktunya Engkau memenuhi semua apa yang menjadi harapan, kerinduan, dan keinginan kami itu. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, dalam menanti berkat-berkat Tuhan. Ajar kami setia berjalan di dalam jalan-Mu ya Kristus, supaya kami boleh melihat kegirangan, kami boleh merasakan sukacita yang penuh dari apa yang hendak Tuhan nyatakan pada waktunya. Pakai kami untuk juga mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan apa yang ada pada kami, itu yang Tuhan katakan, dengan apa yang ada pada kami, bukan dengan apa yang tidak ada pada kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami bawa di dalam kehidupan kami, dalam pekan yang baru. Biarlah kami boleh menyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan mensyukuri setiap pemberian yang Tuhan nyatakan kepada kami. Saat ini kami memohon kiranya rahmat Tuhan, berkat Tuhan turun atas saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam berbagai hal. Mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit yang mereka alami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Genggeng, untuk Bapak Sunu,
untuk Ibu Cendani, dan juga para orang tua kami dengan kondisi tubuh yang lemah. Ibu Yong Kim Lan, Ibu Retno Sundari, Bapak Condro, Bapak Komardianto, Ibu Suwati, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama-namanya. Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu, belas kasih-Mu atas mereka. Sehingga di dalam pergumulan untuk pulih, dalam perjuangan untuk menjadi sembuh, iman mereka tetap kuat, dan mereka tetap menengadahkan hati dan pikiran mereka, tangan mereka kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kami memohon hikmat Tuhan bagi mereka yang Engkau percaya dengan karunia-karunia khusus, dengan pengetahuan khusus dalam hal ini dokter dan tim medis lainnya. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa kesembuhan, untuk membawa pemulihan. Berkati segenap daya juang mereka bersama dengan keluarga. Karenanya kami memohon kekuatan Tuhan bagi setiap anggota keluarga yang mendampingi. Tuhan, limpahi mereka dengan cinta kasih dan kesabaran yang daripada-Mu. Dan Tuhan, teguhkan mereka bahwa Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang dalam mencari keadilan, bagi mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka dalam berbagai macam bentuknya. Kiranya Tuhan juga yang meneguhkan langkah-langkah mereka, mampukan mereka untuk tetap dapat melihat terang Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka melewati berbagai rintangan, berbagai kesulitan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui kelimpahan yang mereka miliki yang datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memberi dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Tiada keangkuhan, tiada kesombongan di dalam diri. Tetapi kesadaran bahwa apa yang mereka miliki sekarang ini datang dari Tuhan untuk menjadi berkat. Tidak hanya bagi diri atau keluarga sendiri, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami bersyukur untuk rahmat Tuhan atas negeri ini. Sehingga negeri ini boleh memasuki dan mensyukuri 78 tahun usia kemerdekaannya. Kiranya penyertaan Tuhan terus atas pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka boleh memimpin dengan hati, mereka boleh memimpin di dalam takut akan Tuhan, mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi negeri ini. Kami mohon kedamaian dan keamanan bagi negeri ini, terutama menjelang pemilu serentak di tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami. Juga bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, dan secara khusus bagi gereja-Mu GKI Klaten, beserta dengan bakal jemaat dan pos jemaat yang ada. Biarlah keberadaan kami boleh benar-benar semakin dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami, melalui apa yang kami kerjakan, melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami boleh menjadi berkat atas kota di mana Tuhan telah menempatkan dan mengutus kami. Inilah syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga,
Marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita dan bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 265, bukan karena upahmu. bagian refren. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita hantar persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kebaktian sore petang hari ini, Tuhan memberikan kesempatan pada kami, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami ini. Biarlah persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah, sebagai ungkapan syukur kami ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi jemaat-Mu di sini, bagi gereja-Mu di sini, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati kami semua yang telah mau persembahkan ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempersembahkan tidak hanya berupa materi tapi juga hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menyadari bahwa apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam diri kita, semua berasal dari Dia, Sang Sumber Berkat. Dan ketika kita boleh dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jangan takut dan jangan ragu, karena Tuhan akan selalu menolong kita. NKB 200, jalan hidup yang lebar sempit. Kita nyatakan bahwa pakailah aku Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. boleh selalu mewartakan kasih Kristus. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Selalu meneladani Kristus dalam hidup kita. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah
sekarang saudara-saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.